Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di Percikan Iman Pagi dari Radio 103,1 FM. Bujang-bujang, pagi ini kita akan isi pertemuan kita dengan membahas sejumlah email yang dialamatkan ke aam@percikaniman.org. Ya, bujang-bujang, kita akan bahas pertanyaan pertama dari Septian. Saya suka mendaki gunung, tapi saya masih kurang paham mengenai arah kiblat. Kebetulan saya tidak memiliki kompas. Aplikasi di Android pun membutuhkan koneksi, sementara di gunung tidak ada sinyal. Bagaimana cara menentukan arah kiblat tersebut? Yang kedua, bolehkah selama di gunung melakukan jamak qashar? Ya, pertama, kita kalau memang tidak punya alat yang memadai untuk menentukan arah kiblat, ya kita kira-kira saja, perhatikan arah matahari terbenam, ya, karena cenderung kiblat itu mengarahnya ke barat. Jadi ketika matahari terbenam, coba Anda perhatikan untuk wilayah Indonesia kurang lebih ke arah barat. Lalu Anda sholat. Kalau ternyata salah, sholatnya tidak perlu diulangi, karena ada ayat yang menyebutkan Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap dalam sholat, maka itulah Allah, maksudnya arah kiblat. Kita diperintahkan sholat itu untuk menghadap ke kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi maksudnya semua umat Islam seragam ibadahnya ke arah Masjidil Haram. Bukan berarti mengibadahi Masjidil Haram, bukan. Itu mah hanya satu titik saja. Makanya di dunia ini yang tempat ibadahnya arahnya sama itu umat Islam. Kalau agama-agama lain bangunannya bisa ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan. Ya disesuaikan aja sesuai dengan maunya kemana, timur, barat, ya. Kalau tempat ibadahnya orang Islam, maksudnya masjid, tempat ibadah kita, di belahan bumi manapun sama, seragam, mengarah pada satu titik, yaitu Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Tetapi ketika kita mengarahkan wajah kita, jasad kita, termasuk masjid, ke Masjidil Haram, bukan berarti kita mengibadahi Masjidil Haram, bukan berarti kita mengibadahi Ka'bah. Itu hanya titik supaya semuanya seragam menuju ke arah itu. Nah, kalau Anda sedang di gunung dan Anda tidak tahu arah kiblat, maka sholatlah sesuai yang Anda yakini itu arah kiblat. Kalau ternyata salah, tidak perlu diulangi, karena ada ayat lain yang mengatakan fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, sekalipun kiblat kamu salah, itulah arah Allah. Oleh sebab itu, kalau kita di kendaraan, sholat di kereta, sholat di pesawat, ya ke arah mana saja pesawat itu menuju, ke arah mana saja bis atau kereta itu menuju, tetap hati kita berniat menghadap kiblat. Kita berniat menghadap kiblat, tapi tidak perlu mengubah posisi duduk. Maka sekalipun jasad kita tidak menghadap kiblat, nawaitu dan hati kita sudah berniat sholat menghadap kiblat, maka itu sudah memadai, karena ada ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, itulah arah kiblat. Ya, pertanyaan kedua, apakah selama di gunung Anda
boleh jamak qasar? Ya tentu saja boleh, karena Anda kategorinya safar. Ada ayat surat An-Nisa yang menyebutkan wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu melakukan perjalanan, maka boleh kamu mengqasar salat. Jadi kalau Anda ke gunung itu dalam rangka safar, ya, jadi artinya mendaki gunung itu safar, maka Anda boleh jamak qasar. 2 rakaat salam, kemudian qomat lagi 2 rakaat. Jadi kalau Anda mau menjamak duhur dan asar, duhur dulu, lalu qomat lagi asar, masing-masing 2 rakaat. Begitu juga maghrib, maghrib dulu, kemudian isya, isyanya 2 rakaat. Yang boleh dijamak adalah duhur dengan asar digabungnya, maghrib dengan isya. Kalau subuh dia mandiri, dia sendirian, tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Jangan pernah menjamak subuh ke duhur, ya. Jadi ada orang yang ketika duhur sholat 2 rakaat dulu. Temannya nanya, tumben kamu sholat rawatib? Dia jawab, enggak, aku sholat subuh dijamak dengan duhur. Nah, ini tidak benar. Jadi subuh tidak perlu dan tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Dia sholat mandiri. Yang hanya boleh dijamak, duhur dijamak dengan asar. Kalau kita melakukan sholat asar di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Kalau kita melakukan sholat duhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Nah, kalau kita jamak takhir, menarik waktu duhur ke asar, maka tetap sholat itu urutannya duhur dulu baru asar. Seperti yang dilakukan Rasul ketika beliau menjamak takhir maghrib dan isya di Muzdalifah. Jadi Rasulullah itu mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya di Muzdalifah. Apa yang Rasul lakukan? Rasul lakukan sholat maghrib dulu, selesai maghrib qomat, baru melakukan sholat isya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan jamak takhir, lakukan sholat sesuai urutan sholat, ya, sesuai urutan sholat. Nah, itu caranya seperti yang dilakukan oleh Rasul. Kesimpulannya, Anda kalau sedang mendaki gunung, Anda kategori safar. Jadi boleh sholatnya dengan menjamak dan mengqasar. Itu untuk septian, ya. Pertanyaan berikut dari Tendi. Ustadz, saya seorang mahasiswa. Alhamdulillah saya dilahirkan di lingkungan keluarga Islami. Dan alhamdulillah saya sebisa mungkin tidak melewatkan sholat yang 5 waktu. Bahkan saya sering menjalankan puasa sunnah. Namun mengapa ibadah yang saya lakukan seperti hampa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, Tendi, ya, kenapa ibadah seseorang itu hampa? Pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa ibadah kita itu naik turun kualitinya. Kualitasnya itu naik turun. Karena memang kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang nambah, kadang menurun. Berarti kehusyuan dalam ibadah itu juga begitu. Ada saat kita merasa nikmat, merasa khusyuk, tapi ada juga saat hambar, hampa. Jadi saya ingin menjelaskan dulu adanya kehampaan dalam ibadah, adanya kegersangan dalam ibadah, itu bagian dari mekanisme iman yang ada pada diri kita. Memang itulah sifat iman yang kadang naik, kadang turun. Tugas kita bagaimana ibadah ini tidak hampa, bagaimana ibadah ini tidak gersang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, supaya tidak mengalami kegersangan ibadah, ya tentu kita harus memahami, kita harus mau belajar mengapa kita melakukan suatu ibadah. Contoh, mengapa kita harus sholat? Nah, ini digali, mengapa saya harus sholat? Oh iya, saya harus sholat pertama ingin menyatakan terima kasih kita kepada Allah. Di orang yang sholat itu bentuk dia berterima kasih. Ya, kalau kita
dibantu sama orang, walaupun sekecil apapun, kita bilang, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, kalau saya tidak tahu arah ke Cicahem, saya nanya, Pak, kalau ke Cicahem ke arah mana? Oh, lurus aja terus, nanti ada lampu merah ke kanan. Ya, lampu merah kedua ke kiri. Nah, itu nyampe Cicahem. Apa saya bilang ke si bapak itu? Bapak hatur nuhun. Itu kita selalu menyebutkan terima kasih. Nah, kalau sholat kita ingin berisi, ingin bermakna, jangan memposisikan sholat sebagai sebuah kewajiban saja, tapi kita harus menempatkan sholat sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang Allah berikan pada kita tak terhingga. Saya bisa bicara seperti sekarang ini karena karunia Allah. Allah memberikan kesehatan pada saya. Allah memberikan kemampuan berpikir pada saya, sehingga saya bisa bercerita, menjawab pertanyaan mojang-bujang. Ya, belum lagi ginjal saya alhamdulillah masih sehat, jantung saya masih sehat, usus saya masih sehat, saya masih bisa kuat berpuasa, saya masih bisa menikmati berbuka, menikmati sahur. Masa saya tidak terima kasih? Nah, minimal sholat itu ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menjadikan sholat itu sebagai bahasa terima kasih, maka tidak akan ada beban. Tidak. Kan ada orang, udah duhur lagi, udah asar lagi. Karena dia menempatkan ibadah sebagai sebuah kewajiban tok. Padahal kalau kita ingin menikmati indahnya ibadah, kerangka fikir kita harus meyakini bahwa itu merupakan wujud terima kasih sama Allah gitu. Yang kedua, untuk supaya menikmati ibadah, khususnya ibadah sholat, kalau Imam Ghazali menyarankan at-tafahum. Tafahum itu katanya berusaha memahami apa yang kita baca dalam sholat. Bukan hanya memahami, tapi juga kita mentafakuri setiap bacaan. Contoh, ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, kepala kita, dahi kita ada di mana? Ada di lantai. Nah, disederajatkan dengan kaki. Jadi dahi kita disederajatkan dengan kaki ketika sujud. Ini isyarat bahwa siapapun manusia yang ada di muka bumi ini di hadapan Allah sama aja. Secerdas apapun, martabatnya sederajat kaki di hadapan Allah. Berarti kita harus menjadi orang yang sangat rendah hati, sangat tawakal, sangat berserah diri pada kuasa Allah itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan tafahum. Tafahum itu berusaha untuk memahami bacaan kita, makna-makna yang terkandung dalam sholat. Nah, ini upaya supaya kita tidak hambar, ya. Jadi satu, kita harus memposisikan sholat sebagai bentuk ucapan terima kasih kita sama Allah. Yang kedua, kita berusaha memahami makna-maknanya. Nah, yang ketiga, kita harus mengasah hati kita untuk supaya memiliki hati yang berkualitas salim. Karena hati itu kan ada 3 kualitas. Ada qalbun mayyitun, ada hati yang memang mati, kualitasnya kualitas mati, kualitas tidak berkualitas ya, karena mati. Yang kedua adalah qalbun maridun, hati yang sakit, yaitu hati yang kurang terawat, kurang terbina, kurang diasah dengan ajaran-ajaran agama. Nah, yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selalu dipupuk dengan bacaan Al-Quran, hati yang selalu dipupuk dengan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sering dipupuk dengan nasihat-nasihat yang bagus. Nah, insya Allah dengan cara begitu hati kita bersih, hati kita salim. Kalau hati kita salim, bersih, maka sangat mungkin kita akan menikmati berbagai ibadah itu.
Jadi orang itu merasakan nikmatnya ibadah ketika dia yakini bahwa ibadah itu merupakan ucapan terima kasih sama Allah, bukan sebagai beban. Yang kedua, kita harus berusaha memahami doa-doa yang kita baca, menghayati, mentafakuri, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap bacaan dalam sholat itu mengandung makna yang sangat dalam, makna yang sangat agung. Nah, yang ketiga, bersihkan hati kita, asah jiwa kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua, manusia itu kalau ditimpa kesusahan gampang putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau manusia itu diberi kenikmatan dia suka lupa diri. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholatnya itu daimun, konsisten. Nah, ini ikhtiar, ya, namanya juga ikhtiar, agar Anda merasakan nikmatnya sholat. Karena kan tadi Anda bilang seringkali mengalami kegersangan. Itu diantara upaya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya menyebutkan beberapa yang dianggap penting saja. Karena seperti Anda datang ke majelis taklim, atau yang sederhananya mendengarkan kajian-kajian di radio, di televisi, itu sebenarnya secara tidak langsung Anda sedang mengasah atau sedang memberikan nutrisi pada batin. Nah, kalau batin Anda sering diberi nutrisi yang bergizi, diberi makanan yang bergizi, ya tentu saja ruh Anda sehat. Nah, begitu ruh Anda sehat, maka sangat mungkin Anda bisa menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan. Tetapi tetap kembali kepada prinsip dinamika, bahwa iman jiwa kita itu dinamis. Ada saat sehat, ada saat sakit. Ada saat ibadah itu merasa nikmat, ada saat ibadah itu merasa gersang. Itu bagian dari dinamika keimanan. Tugas kita adalah berusaha menjaga agar kualitas dinamika itu bersifat progresif, bersifat meningkat terus. Itu yang kita harapkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Saya seorang freelancer. Di beberapa pekerjaan saya pernah bekerja di bawah perusahaan untuk mengerjakan proyek di instansi pemerintah. Dan saya mengetahui ada praktek uang pelicin dari perusahaan kepada orang dalam di instansi pemerintah itu, di mana jatah untuk orang-orang tersebut telah ditentukan dari nilai proyek. Bagaimana hukum mengenai uang pelicin itu? Apakah hukumnya bagi saya yang mengetahui dan mengerjakan proyek itu? Ya, kalau uang pelicin mah Nabi juga sudah mengatakan, ya, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Ya, itu udah jelas hukumnya. Jadi yang namanya pelicin itu haram. Tetapi masalahnya yang melakukan bukan Anda. Ya, Anda mah hanya mengerjakan proyek. Proyek diserahkan sama Anda, bahasa sederhananya dimaklunkan pada Anda, dan Anda tahu bahwa sebenarnya perusahaan itu dapat proyek pemerintah karena ada uang pelicin, orang-orang tertentu dikasih, dan Anda tahu gitu. Nah, sebenarnya Anda mah tidak terlibat dengan yang haram, karena Anda mah hanya mengerjakan, ya. Misalnya, ini contoh sederhana, Anda mengerjakan instalasi listrik misalnya. Ya, Anda mah hanya Anda dibayar untuk mengerjakan instalasi listrik, ya. Ya, halal yang Anda ambil, yang Anda nikmati, yang Anda kerjakan. Bahwa Anda tahu ternyata, ya, yang memberikan proyek sama Anda itu dia ngasih pelicin. Nah, itu kan
ngasih pelicin ke oknum di instansi pemerintah. Anda mengerjakan proyek pemerintah melalui kontraktor tertentu. Si kontraktor itu ngasih uang pelicin. Anda mah hanya sekedar ngambil sub pekerjaan, dan sub pekerjaan itu Anda profesional. Anda dibayar berapa, mengerjakan apa. Ya tentu Anda halal, karena Anda tidak terlibat sebenarnya. Yang haram itu ya yang orang-orang melakukan dengan penuh sadar, ya, memberikan riswah, memberikan sogokan. Nah itu yang jelas-jelas haram begitu. Sekali lagi bahwa Anda tidak terlibat sekalipun Anda tahu, karena itu juga bukan wilayah dan wewenang Anda, gitu kan? Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Paling yang perlu diingatkan adalah memang kita harus berusaha mencari yang halal, karena salah satu akibat dari makan minum yang haram itu doa kita susah dikabulkan, ya. Jadi kalau ada orang yang rajin berdoa gitu. Zaman Rasul ada orang yang berdoa. Kata Nabi, kamu berdoa sudah bagus, tapi sayang mat'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggalmu masih dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doamu dikabulkan? Jadi kalau kita terlalu banyak makan yang haram, ya, itu bisa menyebabkan doa-doa kita susah terkabulkan. Itu menurut hadis riwayat Imam Muslim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan berikut saya mau nanya, ini dari Sofia. Ustadz, saya mau nanya, saya habis keguguran. Kalau darah keguguran itu sama dengan nifas enggak? Apakah tidak wajib saum dan sholat, atau gimana sebaiknya? Ya, begini, apa itu nifas? Kita bahas dulu. Nifas itu darah yang keluar ba'dal wiladah. Jadi darah yang keluar menyertai kelahiran. Itu namanya darah nifas. Nah, masalahnya kalau orang melahirkan normal kan jelas itu anaknya utuh, ya. Itu disebut nifas. Nah sekarang kalau orang yang keguguran gimana? Apakah itu darahnya, apakah dia terkena hukum nifas? Ya tentu saja dia terkena hukum nifas, ya. Jadi kalau Anda sedang bulan Ramadan, mengalami keguguran di bulan Ramadan dan terjadi pendarahan, maksudnya ada darah yang keluar setelah proses keguguran, maka itu dikategorikan sebagai nifas. Nah orang yang nifas itu tidak sholat dan tidak berpuasa, jadi harus diganti dengan qadha, ya. Jadi nanti Anda bayar qadha kalau sudah selesai di bulan Ramadan, karena kategorinya sebagai sakit. Mengalami keguguran sehingga Anda tidak berpuasa, dilarang berpuasa, dan tidak sholat juga. Jadi kesimpulannya, orang yang keguguran darahnya disamakan dengan orang yang sudah atau baru melahirkan, yaitu sebagai orang yang nifas, begitu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Abdurrahman. Pak Aam, boleh nggak zakat saya berikan untuk kakak ipar? Karena kakak ipar itu kategorinya sebagai miskin. Ya, kita tidak melihat dia sebagai kakak iparnya, tapi dia sebagai miskinnya, tentu tidak apa-apa, ya. Bahkan dianjurkan kalau kita berbuat baik itu, ada ayat yang mengatakan yatiman dza maqrabah. Jadi kalau kita mau menyantuni anak yatim misalnya, yatiman dza maqrabah, yatim yang masih ada kekerabatan. Nah ini dianalogikan juga kepada hal lain.
Jadi kalau kita mau berbuat kebajikan, maka utamakan, dahulukan berbuat baik kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan, ya. Kalau saya mau bersedekah, ya jangan jauh-jauh, cari dulu ada enggak, ya, saudara ipar, adik ipar, adik kandung, ya, yang ekonominya sangat lemah, ya tentu prioritaskan dulu yang itu, gitu. Nah sekarang Anda punya kakak ipar, kondisinya sangat, artinya kondisinya berkekurangan, lalu Anda keluarkan zakat untuk dia, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa, karena posisi dia sebagai apa? Miskin, fakir. Makanya di Al-Quran dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, infak, sedekah itu lil fuqara, bagi yang fakir, wal masakin, dan miskin. Nah, kebetulan yang masuk kategori fakir dan miskin ini adalah kakak ipar Anda. Ya, tentu saja dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan, artinya bisa mendapatkan, ya. Oke, itu pertanyaan Abdurrahman. Sekarang pertanyaan dari Ganjar. Saya Ganjar, saya mau bertanya, apakah ucapan basmalah merupakan bagian dari Fatihah? Dan nanti bagaimana penerapannya dalam sholat? Dan bagaimana menyikapi perbedaan para ulama mengenai hal ini? Saya baru belajar agama, mohon pencerahan. Ya, sederhana saja Ganjar, ya. Coba Anda ambil Quran sekarang, lihat, ya, di Quran itu perhatikan surat Al-Fatihah. Bismillahnya itu pakai nomor 1. Ya, coba bandingkan dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah ada bismillahnya kan? Ali Imran ada bismillahnya, tetapi tidak diberi nomor 1 di situ. Coba lihat Al-Baqarah bismillahnya, nggak ada nomor 1-nya. Sementara Fatihah bismillahnya ada nomor 1-nya. Ini isyarat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, begitu, ya. Jadi bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Walaupun dalam hadis ada ungkapan Nabi sholat bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya bukan ujug-ujug alhamdu. Yang dimaksud itu adalah beliau membaca surat Al-Fatihah, begitu, ya. Nah dengan demikian maka bismillah dikategorikan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Bagaimana penerapannya? Ya, penerapannya tiap kita mau baca Fatihah kudu bismillah di rakaat berapapun. Nah, hanya bismillah ini cara bacanya ada 2. Ada jahar, ada sir. Jahar itu artinya bismillah tadi dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ada imam yang bismillahnya dikeraskan. Nah, itu berarti jahar namanya. Tapi ada imam yang bismillahnya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, tetapi dia tetap membaca bismillah sebenarnya. Seperti kalau mojang-bujang Bapak Ibu, ya, ikutin sholat di Masjidil Haram, imamnya langsung alhamdulillah. Nah, kan langsung alhamdulillah. Itu sebenarnya beliau tidak langsung alhamdulillah. Imam itu membaca bismillah tapi tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, jadi sederhana Kang Ganjar bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Bismillah itu berarti bismillah itu harus selalu dibaca setiap kali kita mau membaca Al-Fatihah, harus selalu dibaca karena dia bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya memang cara bacanya ada yang dikeraskan, ada juga yang tidak dikeraskan. Itu pilihan. Silahkan, mau dikeraskan boleh, tidak dikeraskan juga nggak apa-apa. Yang penting tetap baca bismillah, begitu, ya. Oke, pertanyaan berikut dari Azhar.
Apa hukumnya adzan 2 kali saat salat Jumat? Bagaimana dengan hukum memegang tongkat saat berkhutbah? Bagaimana pula apabila ada yang sholat duhur setelah sholat Jumat? Mohon penjelasannya. Ya, Rasulullah itu adzan Jumat cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Namun pada zaman Khalifah Utsman banyak orang yang sholatnya terlambat, ya, karena dia malah terlalu asyik di pasar berjualan. Maka Utsman sebagai khalifah membuat ketetapan setengah jam sebelum azan Jumat ada azan. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang sedang asyik di pasar, asyik berbisnis, itu segera siap-siap untuk sholat Jumat. Karena ada ayat yang mengatakan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan adzan, fas'au ila dzikrillah, segera kamu untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi disuruh untuk segera memenuhi panggilan Allah. Nah, ternyata Utsman melihat masih ada orang yang asik di pasar dengar azan tuh. Makanya diberi peringatan awal supaya orang-orang itu siap-siap di azan yang pertama. Jadi kalau kita mau azan 2 kali boleh-boleh saja, tetapi agak jeda gitu. Ya, ada jeda, apakah 15 menit sebelum sudah azan, nanti orang-orang pada bergegas ke masjid, baru azan yang sesungguhnya, yaitu azan waktu Jumat sudah tiba. Nah, kalau di kita azannya cuma azan, ya, kemudian beberapa menit kemudian azan lagi. Nah, ini yang kurang tepatnya. Jadi kalau mau seperti Utsman bin Affan, jangan 2 kali langsung begitu, kudu ada rada jeda begitu. Tapi kalau nggak ada jeda, ya sudah, azannya sekali aja. Itu lebih aman mengikuti sunnah Rasul. Lalu bagaimana dengan tongkat, ya? Kalau tongkat itu sama aja dengan mimbar. Jadi sebenarnya khutbah Jumat tidak pakai tongkat juga tidak apa-apa. Kalau mau pakai tongkat juga boleh. Itu mah mirip seperti kalau khutbah Jumat boleh pakai kopiah, tidak pakai kopiah juga nggak apa-apa. Ya, boleh pakai baju biasa, baju batik, baju kemeja untuk khutbah Jumat. Boleh juga pakai baju koko atau pakai baju batik. Jadi kalau tongkat itu sebenarnya bukan bagian dari ritual Jumat. Itu mah aksesoris lah, seperti mimbar. Mimbar tuh macam-macam, ada mimbar bentuk tangga, begitu kan? Ada mimbar yang ya mimbar biasa aja, mimbar formal gitu. Itu bukan hal yang prinsipil. Jadi bentuk mimbar di khutbah Jumat tuh bisa jenis tangga, boleh. Ya, nah kalau jenis tangga orang pegang tongkat, itu supaya ada pegangan maksudnya, ya. Tapi kalau mimbar yang biasa ya tidak perlu pakai tongkat, ada pegangan ke mimbar itu. Itu menurut saya nggak prinsipil. Mau pakai tongkat boleh, tidak juga nggak apa-apa. Dia bukan bagian dari ritual Jumat, ya. Bagaimana kalau ada orang yang selesai duhur terus sholat Jumat? Nah, kalau ini karena orang ini nggak ngerti bahwa yang namanya Jumat itu pengganti duhur. Oleh sebab itu bagi orang yang tidak bisa sholat Jumat karena sakit, itu dia apa? Karena safar, dia kembali ke duhur. Kan orang yang safar atau sakit diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Bagi bapak-bapak yang sedang sakit, ya, Anda tidak perlu Jumatan. Kalau memang kalau memang sakit, lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda melakukan sholat duhur seperti biasa, normal. Begitu juga kalau kita safar. Orang yang safar itu boleh tidak Jumatan. Dia melakukan apa? Duhur. Karena Rasulullah juga melakukan sholat duhur, jamak qashar ketika safar. Safar kapan? Ya, waktu beliau haji. Waktu Rasulullah berhaji itu kan beliau selalu jamak qashar. Kemudian ketika wukuf di Arafah,
Beliau wukuf di Arafah hari apa? Hari Jumat. Dan beliau tidak Jumatan. Beliau menjamak duhur dan asar. Jadi duhur 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Nah ini beliau lakukan ketika sedang wukuf di Arafah. Kenapa beliau menjamak qashar, tidak Jumatan? Karena memang itu sedang safar. Kan di Arafah Nabi tidak Jumatan, tapi duhur dan asar. Nah demikian juga ini berlaku bagi kita. Bagi kita nih bapak-bapak, kalau Anda tidak sempat sholat di jalan ya, untuk Jumatan, karena lagi di jalan tol, bablas aja terus ya di jalan tol karena susah cari rest area, baru Anda melakukan sholat duhur nanti kalau ada masjid, duhur, asar dijamak. Jadi bagi bapak-bapak, kalau tidak bisa sholat Jumat karena sakit, karena safar, Anda kembali kemana? Ke duhur. Kalau ada orang yang udah sholat Jumat terus duhur, nah ini mah karena dia tidak mengerti aja. Jadi apa yang dilakukan orang belum tentu benar ya. Betapa banyak orang yang melakukan suatu ritual sebenarnya itu salah karena tidak mengerti saja. Maka kita jangan suka mengikuti apa yang dilakukan orang, tapi kita harus memahami mengapa kita melakukan sesuatu ya. Nah ada orang-orang yang kalau habis sholat Jumat terus duhur, itu karena tidak mengerti. Kalau yang namanya Jumat itu pengganti duhur ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikut dari Pak Lupi. Saya mau bertanya, apa diperbolehkan sholat tahajud sebelum sahur padahal kita sudah sholat tarawih dan witir? Apakah ada hadisnya? Ya tidak ada hadisnya. Jadi orang yang udah tarawih terus tahajud tuh nggak ada dalilnya. Baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah itu tahu persis apa yang dilakukan Rasul dalam ibadah. Beliau mengatakan, makana Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi an ihda asyrata rakaatan. Rasulullah itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih, mayazidu, tidak beliau tambah. Baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, an ihda asyrata rakaatan. Cukup 11 rakaat saja. Jadi kalau ada yang bilang, ibu bapak setelah tarawih nanti sebelum sahur tahajud lagi, ini nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalil adalah kalau tidak tarawih sok tahajud gitu. Misalnya tadi malam saya tidak tarawehan, bangun jam 3, tahajud. Nah silahkan, karena memang belum tarawih. Ya kalau udah tarawih dan witir, ya sudah, itu cukup. Terus kalau pagi-pagi jam 3-an gitu, sebelum sahur mau sholat apa? Silahkan sholat, tapi bukan tahajud. Namanya sholat mutlak. Bagaimana caranya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat? Terserah berapa saja. Yang penting per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam. Nah itu namanya sholat mutlak. Tapi kalau tarawih iya, tahajud iya, nanti qiyamul lail iya. Padahal sebenarnya yang namanya tahajud, qiyamul lail, tarawih itu juga, yaitu sholat 11 rakaat. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih, kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau tahajud itu di luar Ramadan dan dilakukan setelah tidur dulu. Dikatakan tahajud karena ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi. Atau ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Jadi kalau tahajud itu biasanya diawali tidur dulu, dan itu dilaksanakan bagi Anda yang tidak tarawehan. Bagi yang sudah tarawih ya sudah, tidak perlu berlebih-lebihan ya. Ada orang yang cara berpikirnya gini, itu kan bagus. Terus kalau bagus kenapa dipersoalkan? Kalau ibadah bukan urusan bagus atau banyak atau bagus, tapi benar ya. Nanti subuh jadi 4 rakaat. Kalau ngomong, ya kan 4 rakaat lebih bagus daripada 2 rakaat. Nanti duhur 8 rakaat. Pak Ustadz boleh nggak duhur 8 rakaat? Ya makin banyak makin bagus. Ya 4 rakaat aja udah bagus, gimana 8 tuh lebih bagus lagi. Makanya yang namanya ibadah itu jangan ukurannya bagus, tapi benar gitu. Kita seringkali suka terjebak dengan kata-kata apa salahnya, itu kan bagus. Nah itu logika agama yang salah.
logika hukum yang salah. Karena kalau kita belajar usul fikih itu ukuran boleh dan tidak itu bukan bagus, tetapi benar. Ya, benar itu penting. Ya, sebab benar itu berarti harus ada tolok ukur kebenaran. Tolok ukur kebenarannya dalil. Dalil itu ada dalil yang memang qat'i, ya, ada dalil yang memang merupakan formula dari yang qat'i gitu. Nah, itu adanya di materi metodologi hukum yang disebut dengan usul fikih. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan terakhir tadi. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah memberkahi, semoga Allah mempertemukan kita lagi di hari esok di Percikan Iman Pagi Radio OS 103,1 FM. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.